Anda bahwa zakat itu hebat? Jika setiap Muslim Indonesia yang mampu menunaikan zakat, maka akan terkumpul 217 triliun rupiah. Uang itu cukup untuk mengentaskan kemiskinan yang menjerat 28 juta rakyat Indonesia. Jika Anda seorang dokter, karyawan, desainer, atau profesi lainnya, maka Anda cukup mengeluarkan 2,5% saja dari penghasilan. Inilah ilustrasi penghitungan zakat untuk yang belum memiliki tanggungan. Maka zakat yang harus dikeluarkan hanya Rp75.000 per bulan. Untuk yang sudah punya tanggungan, zakat dihitung dari gaji setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Dan inilah ilustrasi penghitungan zakat untuk yang sudah memiliki tanggungan. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp37.500 per bulan. Jika Anda pedagang atau pengusaha atau penyedia jasa, jika omset plus stok setara dengan 20 dinar emas atau 85 gram emas, sekitar Rp35 juta, maka wajib mengeluarkan 2,5% juga. Dan ini adalah penghitungan zakat untuk pengusaha. Maka zakatnya sebesar Rp1.250.000 untuk 1 tahun. Itu hanya beberapa contoh saja. Masih ada zakat lain seperti pertanian, peternakan, hasil tambang, dan lain-lain. Namun dari semua jenis zakat itu, nilai yang kita keluarkan lebih kecil dibanding harta yang kita dapat. Jadi, zakat itu hebat dan tidak berat. Tak ada cerita karena berzakat jadi melarat. Sebaliknya, zakat membuat harta kita jadi sehat. Sebab, zakat akar katanya zakayuzaki, artinya membersihkan atau mensucikan. Jadi, zakat itu mensucikan harta kita dari hak orang lain. Seperti firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kata zakat juga memiliki makna tumbuh dan berkembang. Jadi, dengan zakat, harta kita bisa tumbuh dan berkembang, baik secara jumlah maupun keberkahannya. Orang yang tak berzakat tak beda dengan orang yang menahan atau merampas hak orang lain. Ada 8 golongan yang memiliki hak. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil, individu atau lembaga yang mendedikasikan waktu dan tenaga untuk mengelola zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk membayarnya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misal dai, mubalik, guru ngaji, pekerja sosial, dan lain-lain. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Ketika kita berzakat, sebetulnya kita tidak memberi, tapi mengembalikan harta milik salah satu dari 8 asnaf tadi. Sehingga, zakat itu membuat harta kita sehat dan bermanfaat untuk umat. Allah Ta'ala berfirman, dan barang-barang baik yang engkau semua nafkahkan itu adalah untuk dirimu sendiri, dan engkau semua tidak menafkahkannya melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah. Juga barang-barang baik yang engkau semua nafkahkan itu niscaya akan dibalas kepadamu dan tidaklah engkau semua dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272.